Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang hari ini? Embun pagi pada hari ini, Rabu 25 Februari 2026, bersama saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Saat ini kita bersama-sama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan, di mana tema renungan hari ini adalah jangan sampai terhilang. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Saat ini kami boleh bersyukur karena penyertaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami menjadi sempurna ketika kami bangun di pagi hari dan kami masih dapat menghirup udara yang Tuhan berikan. Kami bersyukur bahwa itu semua karena berkat Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman. Biarlah firman yang akan kami hayati di pagi hari ini menjadikan kami lebih sungguh dalam menghayati Kristus, Sang Sumber Keselamatan. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, dan hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita saat ini adalah jangan sampai terhilang, di mana firman ini diambil dari Matius 18 ayat 14. Matius 18 ayat 14. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini berbicara mengenai perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan saya pikir perumpamaan itu sudah sering kali kita dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan khususnya di ayat 14 mengatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara keseluruhan firman Tuhan itu menceritakan tentang bagaimana seorang gembala yang mendapatkan satu ekor dombanya dari 100 ekor yang lain tidak ada. Dan pada saat itu muncul kekhawatiran sehingga kemudian gembala tersebut mengambil suatu tindakan meninggalkan yang 99 ekor dan mencari yang tersesat. Dan ketika yang satu itu tersesat, maka sukacitalah pemilik atau gembala tersebut. Nah,
Apa kaitannya dengan tema jangan sampai terhilang? Seringkali kita, umat kepunyaan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Seringkali ketika ada masalah, ada pergumulan, kita kemudian lari, tetapi kita tidak justru mendekatkan diri pada Tuhan. Mengapa? Mungkin karena kita merasa kuat, merasa mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Tapi realitanya ketika kita mengambil sikap untuk lari meninggalkan Tuhan, kita justru malah semakin jauh, semakin tersesat. Dan oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini kita diajak bersama bahwa seringkali kita juga menjadi pribadi-pribadi yang hilang, yang seperti domba yang tersesat. Padahal kita sebenarnya sudah diberikan kenyamanan, tetapi kita justru malah mengambil jalan untuk menghindar, pergi, dan tersesat. Nah, apakah kemudian respon Tuhan itu abai? Tidak. Respon Tuhan itu Allah justru meninggalkan yang 99 dan mencari yang tersesat. Itu berarti ketika kita bersama-sama ada di dalam kondisi seperti domba yang tersesat, di situ Tuhan sebenarnya mencari kita. Permasalahannya adalah kita terkadang tidak mau untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kita masih mempunyai anggapan bahwa kita bisa, kita kuat, kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, oleh karena itulah kita perlu melihat diri untuk dapat merasakan bagaimana Tuhan itu benar-benar mengkhawatirkan kita. Bagaimana Tuhan itu sebenarnya juga sungguh mengasihi kita, menyayangi kita. Dan ketika kita boleh merasakan hal itu, pertanyaan saya adalah, apakah justru tidak lebih baik jika kita menyelesaikan pergumulan itu bersama dengan Tuhan, daripada kita harus memilih jalan untuk lari? Nah, oleh karena itulah, bagi kita yang pada saat ini mungkin tersesat, bagi kita yang mungkin pada saat ini menjadi yang terhilang, kembalilah. Karena Tuhan, karena Gembala Agung mencari kita. Karena Gembala Agung mengasihi kita. Jadilah pribadi domba-domba yang baik, domba-domba yang taat kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa setiap pergumulan yang kita rasakan di situ Tuhan juga ikut ambil bagian untuk menyelesaikannya. Kita tinggal mohon kepada Sang Gembala Agung agar kita dapat dituntun ke arah jalan keluar. Dan saya pikir tidak ada kata terlambat, tidak ada kata malu,
Dan tidak ada kata tidak enak hati bagi setiap kita yang saat ini tersesat. Bagi setiap kita yang saat ini mencoba untuk menjauh. Dan bagi setiap kita yang saat ini ingin lari dari kenyataan hidup. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki jawaban yang baik untuk setiap kehidupan kita. Lakukan sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Selebihnya, biarlah Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu, melalui perumpamaan domba yang hilang, kita diajak bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita, maka Ia rela meninggalkan 99 dombanya untuk kita. Jangan jadikan momen itu sebagai kesia-siaan, tapi pergunakanlah momen itu sebagai cara untuk semakin dekat pada Sang Gembala Agung. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Saat ini Engkau ingatkan melalui firman, di mana kami seringkali menjadi domba-domba yang tersesat, domba-domba yang mencari jalan kami masing-masing, dan kami terkadang juga merasa hebat, merasa mampu, merasa kuat, padahal kami membutuhkan Tuhan untuk menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mohon berkat Tuhan, kiranya firman yang boleh kami terima itu semua dapat menjadikan kami semakin ingat bahwa kasih Tuhan sungguh begitu besar dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk bisa merasakan dekapan kasih-Mu. Berkati sahabat Petra, berkati kami semuanya, biarlah kami menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, kiranya embun pagi pada hari ini dapat semakin mendekatkan kita pada Tuhan Sang Gembala Agung. Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon pamit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat dan ingat untuk selalu mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.